Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Aprila Adita Putri dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4B di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah, materi, dan desain pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, bagaimana sih kandungan sejarah dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 7 dan petunjuk apa yang dapat kita ambil dari ayat tersebut? Quran Surah Al-Fatihah ayat 7 ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, dalam arti ayat tersebut terdapat kata mereka. Nah, mereka itu seperti dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 69. Mereka di sini yaitu adalah para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Nah, para nabi itu yang telah dipilih oleh Allah untuk memperoleh bimbingan dan ditugaskan untuk membimbing manusia menuju kebenaran. Kemudian yaitu siddiqin yaitu orang yang selalu benar dan jujur, tidak ternodai oleh kebatilan dan tidak mengambil sikap yang bertentangan dengan kebenaran. Kemudian yang ketiga itu syuhada. Nah, syuhada adalah mereka yang bersaksi atas kebenaran dan kebajikan melalui ucapan dan tindakan mereka walaupun harus mengorbankan nyawa mereka. Nah, yang keempat adalah sholihin. Sholihin yaitu orang-orang yang soleh, yang tangguh dalam kebajikan dan berusaha untuk mewujudkannya. Kemudian, jalan yang kami mohon dalam ayat ini bukanlah jalan mereka yang dimurkai Allah, dan bukan pula jalan mereka yang mengetahui kebajikan namun tidak mengikuti dan mengamalkannya, bahkan menentangnya seperti golongan Yahudi. Kemudian bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang kami mohon itu bukan jalan mereka yang sesat seperti segolongan
kelompok Nasrani dan yang mengikutinya dan yang sejalan dengan mereka, karena mereka itu enggan mengikuti dan enggan beriman pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kepada hambanya agar selalu meminta jalan yang benar dan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam ayat ini terdapat arti jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Nah, di antara umat-umat terdahulu itu terdapat para nabi. Kemudian terdapat sidikin, yaitu orang-orang yang jujur yang membenarkan para rasul. Kemudian terdapat syuhada yang mampu mengorbankan jiwa serta hartanya demi kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terdapat para sholihin. Sholihin ini yang selalu mengamalkan kebajikan serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka inilah yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah kita diajarkan harus selalu memohon taufik dan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka yang telah diberi taufik dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya umat-umat terdahulu, yaitu terdapat orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat juga orang yang dimurkai Allah, dan ada juga orang yang sesat. Nah, orang yang dimurkai Allah itu yaitu orang yang tidak menerima seruan Allah Subhanahu wa taala karena mereka rasa tidak sesuai dengan kebiasaan mereka dan tidak sesuai pula dengan hawa nafsu mereka. Nah, meskipun ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul itu adalah benar. Kemudian di dalam sejarah banyak ditemukan orang yang dimurkai Allah. Nah, sejak di dunia mereka itu sudah diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala setimpal dengan keingkaran yang mereka lakukan. Umpamanya seperti kaum Ad dan Samud yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bekas peninggalan mereka ini masih terdapat di Jazirah Arab. Kemudian seperti Fir'aun dan kaumnya yang dibinasakan di Laut Merah. Nah, mumi Fir'aun ini sekarang masih ada di museum yang berada di Mesir. Maka dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hambanya untuk selalu memohon kepadanya agar terjauh dari kemurkaannya dan terhindar dari kesesatan. Di dalamnya juga tersimpul bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran dari sejarah bangsa-bangsa yang terdahulu. Alangkah banyaknya dalam sejarah kejadian-kejadian yang dapat kita ambil, kita jadikan iktibar dan pelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.